Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswaku sekalian. Bertemu lagi untuk kuliah online kita. Kali ini eh, di mata kuliah rekayasa genetik kita akan melanjutkan pertemuan 4 dengan materi vektor cloning. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Tetap semangat dengan kondisi yang eh, mengkhawatirkan di luar sana. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga diri Anda. Sasaran dalam perkuliahan kali ini, Anda dapat memahami dan menjelaskan tentang pembuatan vektor kombinan ya sebagai wahana pengklonan DNA atau gen dalam rekayasa genetik. Kemudian memahami dan menjelaskan tentang vektor cloning ya, terutama untuk di sini kita akan membahas tentang vektor cloning. Kemudian Anda mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis vektor sesuai dengan besar sisipannya dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam vektor. Baiklah, berbicara tentang cloning tentu Anda harus mengetahui apa yang harus Anda lakukan ya. Informasi apa yang dari mulai awal sampai akhir. Nah, ini yang starting point-nya yang Anda harus miliki ya. Informasi ini. Artinya keinginan Anda apa ya? Gen apa yang Anda akan inginkan? Yang akan Anda perbanyak tentunya gitu. Hal ini dimulai dengan bagaimana Anda mengetahui sekuen dari protein itu sendiri ya. Kemudian informasi posisi cloningnya dalam genom ya, kemudian sekuen mRNA-nya, cDNA-nya, kemudian sekuen DNA yang diketahui atau yang tidak, dan pustaka genomiknya serta PCR produk. Nah ini step ya, poin-poin yang harus Anda tulis terlebih dahulu ketika Anda ingin melakukan sebuah cloning ya. Kalau kita lihat bahwasanya mengkloning ya sebuah DNA, tentu kita menginginkan DNA ini diperbanyak ya atau memproduksi fragmen DNA yang lebih banyak lagi ya. Nah, di sini bisa melalui dua pendekatan. Yang pertama dengan berbasis sel, kemudian berbasis in vitro dengan mesin PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, dalam cloning, vektor ini berfungsi sebagai sesuatu yang membawa DNA fragmen ya ke dalam sel ya, dengan adanya bantuan enzim ligase. Nah, ini adalah proses tahapan cloning. Anda bisa lihat step by step ya. Pertama yang Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda meng-cut gen yang interest ya, atau yang Anda inginkan ya dengan menggunakan restriksi enzim. Kemudian Anda meng-cut plasmid Anda dengan enzim yang sama. Tentunya ini bertujuan agar fragmen tersebut kompatibel. Kemudian Anda menginsersikan gen tersebut ke dalam plasmid dengan menggunakan enzim ligase. Baru nanti plasmid yang sudah rekombinan tadi Anda introduksikan, transformasikan ke dalam sel bakteri ya. Oke, ini adalah tahapannya. Anda bisa lihat bahwasanya gen Anda ya di dalam sebuah genom ya. Tentu di sini Anda lihat sekuen gennya terlebih dahulu ya. Di sini Anda bisa melihat beberapa situs restriksi yang terdapat pada gen Anda. Nah, kemudian Anda potong dengan situs tersebut ya, dengan enzim tersebut ya, maaf. Setelah itu Anda melakukan digest juga terhadap ya plasmid yang Anda gunakan. Di sini Anda dapat melihat vektor plasmidnya ya, di mana daerah MCS ini adalah tempat menyisipnya gen di dalam plasmid yang ditandai dengan banyak situs restriksi di situ. Silahkan di-kompatibelkan enzim yang Anda potong dengan fragmen, gen Anda yang Anda potong dengan enzim apa gitu. Kemudian Anda lihat enzim situs tersebut ada nggak di vektor. Ya, kemudian Anda ligasikan ke dalam plasmidnya. Anda lihat di sini. Ini adalah DNA sampel yang Anda digest dengan EcoR1 ya. Di sini
Salah satu contohnya menggunakan EcoR1 ya. Kemudian ini plasmid yang Anda dipotong dengan EcoR1, kemudian dilakukan ligasi. Dapat dilihat adanya kedua ujung compatible ya, karena sama-sama memiliki tipe pemotongan yang sticky ya, atau asimetris, overhang. Selanjutnya Anda melakukan transformasi hasil ligasi tersebut ke dalam sel bakteri ya, dan metode untuk ada dua metode ya yang bisa Anda gunakan untuk melakukan transformasi di dalam sel. Yang pertama dengan menggunakan metode kimia dengan menginduksikan CaCl2 ya. Kemudian sel tersebut Anda perlakukan dengan heat shock sehingga membran permeabilitas pada sel akan terbuka ya. Dan itu akan DNA akan secara otomatis masuk ke dalam sel. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan teknik elektroforasi ya, ini berbasis tegangan listrik arus pendek yang kecil ya. Sehingga dengan adanya tegangan tadi membran sel dari bakteri tersebut akan terbuka ya. Pada saat itulah vektor yang Anda hasil ligasi tadi Anda masuk ke dalam selnya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya ketika Anda menumbuhkan bakteri hasil transforman Anda tadi ya, E. coli, katakanlah kita menggunakan E. coli DH5 alpha ya. Ada beberapa asumsi yang akan dihasilkan. Yang pertama itu adalah sel yang membawa vektor kosong ya, di sini dapat Anda lihat tidak ada fragmen yang terligasi di dalam vektor ya, di sini utuh ya. Ya, dengan vektornya tidak terpotong. Kemudian ada sel yang membawa vektor dengan insert ya. Anda lihat di sini ada gambar warna biru, itu adalah insertnya ya. Kemudian ada hanya potongan-potongan DNA saja ya yang masuk ke situ gitu. Tidak ada vektornya gitu. Di sini Anda bisa menggunakan seleksi marka ya dengan menggunakan antibiotik untuk melihat, untuk mengkonfirmasi sel mana yang membawa vektor dengan insert Anda. Oke, kita lihat analisisnya. Salah satu vektor yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan plasmid PGMT ya, di mana dia membawa gen resistensi ampicillin, kemudian gen LAC-Z ya. Di sini ketika gen LAC-Z-nya tidak tersisipi ya, akan terjadi ekspresi terhadap gen tersebut. Kalau seandainya gen tersebut tersisipi ya, gen LAC-Z-nya, artinya tidak ada ekspresi sehingga produk tidak dihasilkan. Kita lihat di sini. Ada di sini istilah analisisnya menggunakan warna pada sel yaitu blue white screening ya. Koloni yang berwarna biru timbul karena ada vektor gen LAC-Z tadi yang mengkode enzim beta galaktosidase, di mana enzim ini protein ini akan bereaksi dengan X-gal ini sebagai substratnya ya, yang mudah teroksidasi menjadi pigmen warna biru yang tidak larut. Nah, di sini pada media tumbuh Anda juga menambahkan APTG atau isoprofil beta D1 thiogalactopironoside ya, di mana ini berfungsi sebagai inducer ya atau promotor ya, yang dapat mengaktifkan promotor operon LAC ya. Operon LAC ini adalah promotor dari gen LAC-Z sehingga gen tersebut terekspresi. Bila fragmen DNA menyisip pada gen LAC-Z, maka gen LAC-Z tidak dapat diekspresikan untuk menghasilkan enzim beta galaktosidase sehingga koloni akan berwarna putih ya. Sedangkan yang positif membawa DNA, dan dapat kita pastikan bahwasanya vektor koloni tersebut transforman. Oke. Apa yang menyebabkan vektor ini sangat berperan penting dalam sebuah cloning ya, di mana yang pertama itu vektor memiliki
kemampuan berreplikat ya atau menggandakan diri di dalam sel. Kemudian di sini juga dia memiliki titik ori. Kemudian dia mengandung gen selektif marker ya, seperti tadi gen LAGZ, gen resisten ampicillin itu salah satu selektif markernya. Kemudian dia berukuran kecil, memiliki situs restriksi ya pada daerah insert ya, atau yang dikenal dengan MCS. Kemudian dapat diinduksi dengan high copy number, artinya kita dapat memperbanyak kopian di dalam sel ya, dengan mendiksisnya senyawa, menambahkan senyawa tertentu ya. Oke, kita lihat plasmid ya. Plasmid di mana merupakan DNA di luar kromosomal dari sebuah sel bakteri ya. Dapat Anda lihat di sini, dia berbentuk sirkular kecil ya, dan dia dapat menggandakan diri ya di dalam sel. Nanti kita lihat di plasmid itu ada apa saja. Nah, plasmid vector itu dapat membawa 1,2 sampai 3 kibi ya DNA asing. Kemudian dia memiliki ori ya, kemudian dia memiliki gen selektif marker ya. Kemudian ada daerah MCS ya, di mana daerah yang dapat insersi gen. Apa itu ori ya? Ori ini merupakan segmen DNA ya, situs ya, suatu situs di mana yang dikenali oleh enzim replikasi. Di sini adalah enzim DNA polimerase. Ya. Kalau seandainya ori ini tidak ada di dalam vektor, maka tidak akan ada replikat terhadap DNA Anda. Vektor Anda ya, maaf. Kemudian ada selektif marker ya. Selektif marker ini adalah gen yang sangat yang biasanya ya selalu ada pada dalam plasmid ya, karena dia juga berperan penting dalam proses selektif ya. Kita dapat menentukan suatu sel itu membawa gen sisipan kita ya dengan vektor. Tentu adanya selektif marker tadi, karena vektor tersebut membawa gen selektif marker. Di sini salah satu contohnya ada gen resistensi antibiotik, ampicillin, neomycin, chloramphenicol ya, yang umum digunakan adalah ini ampicillin dan chloramphenicol. Kemudian ada multiple cloning site ya, ada daerah atau yang dikenal MCS ya, di mana daerah ini ditandai dengan banyak situs restriksi di dalam vektor tersebut. Ini daerah merupakan tempat menyisipnya atau insersi gen asing ke dalam vektor ya. MCS ini juga dikenal sebagai polylinker ya. Dia bersifat spesifik dan tempat penyisipan DNA. Oke. Nah, vektor itu memiliki ukuran yang berbeda-beda ya, tergantung apa yang menjadi tujuan Anda, di mana kita dapat lihat perbedaan vektor ya, tipe-tipe vektor dibagi berdasarkan ukuran vektor itu sendiri. Kemudian ada situs restriksinya, jumlah kopinya, efisiensi cloning, kemampuan untuk berreplikat ya, atau kemudian apa yang menjadi tujuan eksperimen Anda. Plasmid vektor ya, kita lihat di sini, di mana plasmid ya biasanya vektor sirkular ya, DNA sirkular yang umumnya ya, yang banyak berukuran kecil ya, dapat membawa gen asing itu dengan ukuran yang kecil 100 sampai 10 kibi. Berbentuk sirkular. Nah, salah satu contohnya adalah PGen3, PubliScript, PGMTEZ. Ini salah satu faktor yang umum digunakan untuk cloning. Ukuran gen asing yang dibawanya relatif kecil ya. Kelemahannya tidak untuk fragmen yang berukuran besar ya. Kemudian kelebihannya karena dia berukuran kecil jadi mudah dihandle. Kita untuk menyisipkannya itu efisiensinya lebih besar ya. Terligasinya itu lebih besar gitu. Cocok untuk cloning fragmen kecil, kemudian transformasinya efisien di dalam ketika kita transfer ke dalam sel. Kemudian ada PJet blunt, ini salah satu contohnya. Biasanya ini lumayan besar ya. Dia dapat membawa sisipan 6 sampai 10 kibi. Ya, dia bersifat linear. Vektor ini linear ya, karena sudah terpotong. Nah, sistem sifatnya ya, ketika kita ingin menyisipkan gen ya, di sini vektor sudah dalam keadaan blunt ya.
terpotong pada ujungnya itu dengan kondisi blunt end. Jadi produk PCR Anda yang Anda ligasikan di sini harus Anda treatment dulu dengan enzim and repairing enzyme ya. Jadi ketika dia ujungnya menggantung atau overhang, kita harus bluntkan dulu dengan treatment menggunakan enzim repairing ya. Pada ujung 5 ya, faktor mengandung gugus fosforil ya, sehingga fosforilasi primer tidak diperlukan. Jadi tidak ada penghilangan gugus fosfat ya. Kemudian mengandung lethal gene ya di sini. Kalau di PGMT mengandung Laxac, di sini dia mengandung lethal gene ya. Kalau seandainya gen tersisipi ya, maka lethal gene ini tidak aktif, berarti dia tidak akan mematikan sel. Tetapi kalau dia tidak tersisipi, artinya si gen ini akan terekspresi. Nah, ketika dia terekspresi akan mematikan sel. Nah, ini lebih mudah kita untuk menseleksi sel transformannya ya. Kemudian ada PGMT-EZ, ya ini merupakan faktor yang umum digunakan. Ada dia bersifat sirkular ya. Berarti kemudian dapat menerima sisipan 100 sampai 1000 ya, atau 1 kibi, ukuran relatif kecil, mempunyai ori untuk replikat dalam E. coli ya. Kemudian membawa gen ketahanan resistensi ampicillin sebagai selektif marker, memiliki MCS ya, ada penambahan basa timin ya, T overhang pada ujung 3, sehingga produk PCR dapat dilakukan dengan membuat fragmen Anda produk PCR Anda itu ada penambahan poli A ya, atau penambahan basa A pada ujung fragmen ya, sehingga dia akan compatible nantinya. Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan PCR. Kemudian ada bakteriofage lambda. Ini merupakan virus yang menginfeksi bakteri ya. Ukuran fragmen yang dibawanya bisa 5 sampai 25 kibi ya. Memiliki 5 berbentuk kosit ya. Artinya di sini ada situs kohesif ya, yang menggabungkan antara DNA, fragmen DNA dengan fagenya gitu. Kemudian ada dapat bereplikasi di dalam inang, harus membawa 1 atau lebih marker seleksi ya, lumayan banyak. Kemudian harus memiliki situs restriksi pada bagian DNA. Kemudian ada faktor berkapasitas besar ya, ada cosmid, posmid, ada PAC, ada BAC, ada YAC ya. Nanti kita akan lihat. Nah, biasanya nih vektor dibuat untuk klon pustaka DNA ya, dalam ukuran yang lebih besar ya. Kalau Anda ingin melihat beberapa gen cluster ya yang merugasi suatu protein, Anda bisa menggunakan klon pustaka DNA. Mudah menyimpannya, kemudian mempercepat proses seleksi transforman target. Nah, ini adalah vektor cosmidnya. Dia bisa mengklon DNA dengan ukuran besar, bahkan sampai 45 kibi ya. Kemudian dia memiliki situs cosite-nya tadi ya, yang menghubungkan antara plasmid. Dia merupakan plasmid ya, gabungan beberapa plasmid ya, 2 atau 3, 1 atau 2 ya, dengan ada situs cosite-nya tadi. Kemudian ada phosmid vektor. Vektor ini merupakan gabungan antara plasmid dan fage ya, vektor yang dia dapat membawa sisipan sampai 8 kibi ya. Vektor ini berukuran 8 kibi, maaf. Dia dapat membawa sisipan sebesar 40 kibi. Dan biasanya digunakan untuk pustaka genom juga. Ini merupakan vektor yang saya gunakan untuk tesis saya ya. Bersifat linear ya, dia membawa gen resistensi chloramphenicol, kemudian untuk sebagai seleksi antibiotiknya, dan gen Laxac sebagai seleksi biru putihnya. Jadi ini sama dengan PGMT ya, cuman dia hanya membawa resistensi chloramphenicol ya. Kalau PGMT kan ampicillin. Dapat diinduksi untuk mendapatkan high copy number. Jadi kita dapat mereplicate ya faktor tersebut di dalam sel bakteri dengan penambahan biasanya menambahkan arabinose ya. Ini adalah bentuk vektornya ya. Kemudian ada YAP ya. Cloning ini biasanya dihasilkan dari yeast ya, vektor yang tergabung dalam kromosom eukariot ya. Dia bersifat linear ya. Biasanya dia mengandung ada ori yeastnya,
Jadi memang khusus untuk yeast ya. Kemudian ada sentromernya, ada telomer pada ujung vektor, kemudian ada markas seleksi juga. Dia dapat membawa ukuran 100 KB sampai 10 megabase. Sangat luar biasa nih besarnya. Kemudian ya dia dapat membawa ribuan ukuran apa namanya base pair ya DNA asing. Kemudian ada PAC ya atau P1 Derived Artificial Chromosome ya. Sistem untuk isolasi DNA berdasarkan efektor plasmid ya, dia mengandung beberapa elemen dari klon bakteriofage dapat membawa sisipan sampai beratus kibi ya. Ini sangat luar, tapi jarang menggunakan ini biasanya. Ini hanya cukup Anda tahu saja ya. Kemudian ada BAC ya, Bacterial Atrial Chromosome, ya ini biasanya untuk bakteri ya. Sistem cloningnya untuk isolasi DNA berdasarkan vektor plasmid dalam jumlah kopian yang rendah ya. Dapat diklon seperti plasmid dalam sel bakteri dan dapat membawa sisipan sampai ratusan kibi juga, bahkan sampai 300 kibi di sini. Lebih sedikit mengandung kimia dan efisien dalam transformasi 100 kali dibandingin yak ya. Oke, ini ada vektor ekspresi. Nah, di sini Anda bisa melihat ya bedanya antara vektor cloning dan ekspresi, di mana di sini di vektor ekspresi itu kita harus memiliki elemen promotor ya. Kemudian ada RBS, ribosome binding site-nya. Kemudian ada terminator dan start codon di sini karena kita ingin mengekspresikan sebuah protein atau hasilnya ya. Ini kita udah melihat hasil dari protein kita tersebut. Makanya ini adalah komponen-komponen yang wajib dalam vektor ekspresi. Selain yang ini ya, markas seleksi dan ini juga. Nah, biasanya beberapa strain yang digunakan itu adalah E. coli, Bacillus, ya, Staphylococcus. Oke, nanti Anda bisa baca jurnal ya untuk vektor ekspresi. Kemudian retrovektor ya, retrovektor ini biasanya dari genom sel mamalia ya atau hewan ya. Dan dia menggunakan retrovirus atau virus RNA yang membawa sisipan ya, untuk membawa sisipan. Ini biasanya terapi gen ya, untuk terapi gen. Oke, Anda bisa baca. Kemudian ada shuttle vector. Dia dapat bereplikasi dalam dua organisme yang berbeda, ada bakteri atau ragi ya, sel mamalia, dan mereka memiliki Anda bisa baca saja. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga Anda dapat memahaminya dan memperkaya khazanah Anda dengan membaca jurnal ya yang terbaru, karena ini memang pelajaran yang sangat ini ya, yang sangat berkembang ilmunya dan modul yang saya gunakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Selamat belajar di rumah, tingkatkan kesehatan Anda ya, jaga iman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.